Hadis yang ke-36 ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man abta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu rawahu muslimun bihadzal lafzi. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW bersabda, siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang mukmin dari kesusahan-kesusahan dunia, Allah akan hilangkan darinya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Dan siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang susah, yang dimaksud di sini yaitu susah bayar utang karena ya hidupnya yang susah gitu ya, maka Allah akan berikan kemudahan untuknya di dunia dan akhirat. Dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa akan terus membantu hambanya selama si hamba membantu saudaranya. Dan siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumah Allah, maksudnya masjid, mereka membaca kitabullah, yaitu Al-Quran, dan mempelajarinya di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka apa? Sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan dilingkupi oleh rahmat Allah. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan sebutkan mereka di sisi malaikat yang ada di sisinya. Dan siapa yang amalannya lambat, maka tidak bisa dipercepat oleh nasabnya. Diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Kita akan bahas sedikit demi sedikit ya. Nabi SAW bersabda, siapa yang menghilangkan kesusahan, satu kesusahan dari kesusahan seorang mukmin, maka Allah akan hilangkan satu kesusahan dari kesusahan hari kiamat. Ini menunjukkan Bapak sekalian ya, keutamaan kita berjiwa sosial, yang kita berusaha untuk bagaimana caranya kesusahan yang menimpa saudara kita sesama mukmin itu kita bantu gitu loh. Maka semoga dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih Targhib, Nabi bersabda apa? Ahabbul ibadi ilallah, hamba atau manusia yang paling dicintai oleh Allah siapa? Anfa'ahum linnas, yang paling bermanfaat untuk manusia. Wa ahabbul a'mal ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah apa? Sururun tudkhiluhu fi muslimin, kegembiraan yang kamu masukkan ke hati seorang muslim. Au ya takshif anhu kurbah, atau kamu hilangkan salah satu kesusahan hidupnya. Au taqdi anhu dainan, atau kamu bayarkan hutangnya. Atau tatrudu anhu ju'an, kamu usir kelaparannya. La an amsya ma'a akhin li
fi hajatin lah ahabbu ilayya min an a'taqifa fil masjid syahra. Aku berjalan bersama saudaraku untuk kebutuhan dia lebih aku sukai daripada beritikaf di masjid selama sebulan. Masya Allah ya. Perhatikan saudaraku sekalian, ikhwatal Islam, bagaimana Islam menganjurkan kita untuk bagaimana punya jiwa sosial, Pak. Bagaimana kita jangan punya sifat hanya sebatas mikirin diri sendiri gitu loh. Tapi kita nggak pernah mikirin teman kita, nggak pernah mikirin masyarakat kita, nggak pernah mikirin orang lain. Seorang mukmin itu nggak begitu. Mukmin itu harus yang dia pikirkan apa manfaat yang bisa saya berikan ke orang lain gitu. Makanya subhanallah di sini Nabi SAW memberikan pahala besar. Siapa yang menghilangkan salah satu kesusahan seorang muslim, maka Allah akan hilangkan salah satu kesusahannya di hari kiamat. Lebih berat mana Pak? Kesusahan di kiamat atau di dunia? Di hari kiamat lebih berat. Dan di saat itu kita sangat butuh amal untuk menyelamatkan kita dari api neraka. Ternyata dengan kita menghilangkan kesusahan seorang muslim, ya kita Masya Allah dihilangkan salah satu kesusahan kita di hari kiamat itu. Iya. Coba deh kita lihat teman kita, kamu kenapa? Aduh saya mau kawin gak punya duit. Tenang, gampang. Saya cariin deh donatur, mudah-mudahan diberikan kemudahan. Itu amalan besar loh Pak, jangan dianggap kecil. Ya. Di Saudi itu ada sebuah badan ya, khusus badan untuk menikahkan para pemuda yang tidak mampu nikah. Ya. Kalau di Indonesia nggak ada. Soalnya jomblonya takut-takut. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa yakum. Kadang kita lihat di masyarakat kita ini banyak loh orang susah Pak. Dan itu ternyata jadi mangsa-mangsa empuk kristenisasi Mas. Banyak orang Islam pindah agama gara-gara itu tuh. Ya di kampung-kampung yang susah-susah itu datang tuh orang Nasoro bawa bantuan. Dengan senyum diberikan bantuan. Wah, orang Islamnya langsung lihat, ternyata akhlaknya bagus ya. Akhirnya apa? Jangan-jangan agamanya juga bagus. Akhirnya apa? Mau menukar akidahnya demi sesuap nasi. Kenapa? Karena kita kaum musliminnya sendiri kurang perhatian, Pak. Kita kaum musliminnya kurang punya jiwa sosial. Padahal sebetulnya di Indonesia orang Islam yang kaya banyak sebetulnya sih. Ya. Tapi kalau misalnya pelit-pelit yang dia pikirkan hanya dirinya sendiri, bagaimana? Ini tentu tidak baik sekali. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Wa man yassara 'ala mu'sirin." Dan siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang berhutang, Allah akan kemudahan untuk dia di dunia dan akhirat. Memberikan kemudahan dalam hutang piutang dalam Islam itu Pak sangat dianjurkan sekali. Ya kalau ada orang ya berhutang ke kita gitu kan, kemudian kita tagih, hutangnya mana? Aduh maaf saya belum bisa bayar utang. Dan kita tahu nih orang memang jujur benar gitu kan. Maka kita katakan ya udah nggak apa-apa, nanti bayarnya tahun depan aja, ditunda. Maka itu pahalanya besar Pak. Bukan dalam hadis ya yang diriwayatkan Tabrani, Imam Ahmad dan yang lainnya ya. Apabila kata Rasulullah sedekah itu pahalanya sama dengan setengah sedekah. Memberikan pinjaman itu pahalanya sama dengan setengah sedekah. Memberikan pinjaman pahalanya sama dengan apa? Setengah sedekah. Apabila telah jatuh tempo lalu ia ulurkan lagi nanti, maka setiap harinya pahalanya sama dengan 1 kali sedekah. Kalau apabila ia telah jatuh tempo lalu ia ulurkan lagi, maka setiap harinya dia dapat pahala 2 kali lipat sedekah.
Kalau jatuh tempo ia ulurkan lagi, kata Rasulullah, maka ia setiap harinya mendapatkan pahala 3 kali lipat sedekah. Semakin kita ulurkan, pahalanya semakin apa? Besar, Pak. Masya Allah, luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW mendoakan orang kayak ginian supaya dirahmati oleh Allah. Sebagaimana Imam Abu Daud meriwayatkan, rahimallahu imra'an samhan, ya, idza qada, samhan idza ba'a, wa samhan idza ishtara, wa samhan idza iqtada. Semoga Allah merahmati seseorang yang mudah ketika menjual, mudah ketika membeli, dan mudah ketika menagih hutang. Masya Allah. Ya. Apalagi Pak, kalau ternyata kita lihat nih misalnya ya, yang berutang ini susah hidupnya, udah gak usah bayar deh, ya saya maafin aja buat kamu. Maka ini pahalanya jauh lagi lebih besar Pak. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelak pada hari kiamat akan ada seorang laki-laki yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah berfirman kepada si laki-laki ini, hai fulan, apa amalan kamu di dunia? Si hamba berkata, ya Allah, aku tidak punya amal apa-apa. Allah berfirman, coba kamu ingat-ingat lagi. Diingat-ingat lagi, dia berkata, ya Allah, saya dulu ya suka memberikan hutang ke orang-orang. Dan saya berkata kepada pelayan saya, coba kamu lihat, kalau ada yang tidak mampu maafkan saja. Ya, maka kemudian Allah Ta'ala berfirman apa? Hari ini aku pun maafkan kamu. Masya Allah. Ya, karena dia memaafkan orang apa? Yang susah, yang berhutang kepada dia, dia maafkan. Dah, gak apa-apa, saya maafin. Tapi maafinnya jangan sambil terpaksa gitu, ya Pak. Katakan maaf, ya dah, maafin dah. Kayak terpaksa misalnya, gak boleh. Apa yang terjadi? Allah berfirman, aku maafkan kamu. Luar biasa, saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam. Tapi kalau kita tahu nih orang senangnya ngutang tapi gak mau bayar. Yang kayak ginian mah jangan digituin Pak, keenakan. Ya, ada orang punya kebiasaan begitu Pak, minjem sana, minjem sini. Padahal sebetulnya punya duit sih, cuman karena gaya hidupnya aja. Ya, sifat gaya hidupnya gitu loh. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Mutlul ghaniyyi dzulmun." Mengakhir-akhirkan pembayaran hutang itu termasuk zolim. Ya, bagi orang yang mampu untuk membayarnya, tapi ia akhirkan, itu zolim Pak. Harusnya nih hari H nih udah jatuh tempo bayar utang, malah diundurkan. Itu sehari saja diundurkan, dah zolim tuh Pak. Dalam Islam zolim itu. Makanya dari itulah saudara-saudaraku sekalian, ya Islam menganjurkan kita untuk bayar hutang. Islam ya memberikan ancaman yang berat bagi orang yang berhutang. Karena hutang itu nanti pada hari kiamat akan dibayar dengan apa? Dengan pahala. Ya, kata Rasulullah SAW, man kanat indahu madzama ala akhi, siapa yang pernah menzolimi saudaranya, falyatahallal minhul yaum, hendaklah segera ia minta maaf sekarang juga, kata Rasulullah. Qabla an yakuna thamata dinarun wala dirham, sebelum nanti pada hari kiamat tidak bisa membayar dengan dirham dan dinar lagi, tapi dibayar dengan amalan soleh. Rugi Pak, kita udah capek beramal, sholat, zakat, puasa, datang di hari kiamat, ternyata habis buat bayar doang. Utang ini belum kebayar, dibayar pakai pahala, ini dibayar pakai pahala. Akhirnya apa? Ludes, bangkrut. Kalau bangkrut di dunia masih bisa usaha, di akhirat bangkrut, pahalanya habis. Mau usaha apa? Amal sudah enggak ada di zaman itu, di hari kiamat.
Makanya Rasulullah SAW sabda kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang bangkrut itu? Tahu nggak siapa orang bangkrut? Kepada para sahabat, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Orang bangkrut di antara kami ya Rasulullah yang ludes hartanya ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Walakinnal muflis yaumal qiyamah. Orang yang bangkrut di hari kiamat itu man ya'ti bis shalah waz zakah was shaum was shadaqah. Orang yang datang membawa pahala besar, membawa pahala salat, puasa, zakat dan yang lainnya, Masya Allah. Tapi apa yang terjadi? Dia pernah mukul orang, mengambil harta orang, menggibah orang, menempeleng orang. Akhirnya apa? Dia bayar itu dengan kebaikannya itu, Pak. Fa'in faniyat hasanatuhu. Kalau kebaikannya habis, apa yang terjadi? Ukhidha min khatayahum. Diambil dosa-dosa orang yang dizalimi itu. Orang yang dizalimi itu diambil dosa-dosanya dan ditanggungkan ke dia. Ditanggungkan ke dia, bayangkan. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian. Iya. Nah ini. Jadi orang yang berhutang dianjurkan bayar hutang. Orang yang memberikan hutang dianjurkan apa? Memberikan kemudahan kepada orang yang berhutang. Masya Allah, indahnya Islam tuh Pak ya. Iya, sehingga terjadi keseimbangan dalam kehidupan ini. Kita lanjutkan saudaraku, ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Lalu Nabi SAW bersabda, kata Nabi, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa membantu saudaranya selama si hamba ini Allah akan senantiasa membantu hambanya selama si hamba ini membantu saudaranya. Jadi kalau kita ingin dibantu oleh Allah Pak, berarti kita harus suka membantu orang lain. Selama kita membantu saudara kita, selama itu pula Allah akan bantu kita. Ya, sahih Bapak sekalian. Maka dari itulah kita sebagai seorang muslim ini harus punya sifat jiwa apa? Menolong orang lain. Bagaimana saya bisa menolong orang lain, membantu orang lain yang susah. Kemudian Nabi bersabda, wa man salaka tariqan, siapa yang meniti jalan untuk apa? Mencari ilmu padanya, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Masya Allah. Ya. Siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya kemana? Ke surga. Kalau antum mau pergi ke Semarang, tapi nggak tahu jalannya, saya jamin nggak sampai ke Semarang, Pak. Paling sampainya ke Serang. Kita pengen pergi ke surga, atau nggak tahu ilmunya. Kira-kira apa, Pak? Kita nggak bakalan sampai ke surga. Untuk masuk surga itu harus tahu jalannya. Iya, jalan ilmu untuk masuk surga itu nggak ada dalam ilmu dunia, Pak. Dalam ilmu biologi ada, dalam ilmu fisika ada rumusnya masuk surga. Ada dalam ilmu matematika, ilmu masuk surga apa? Aljabar apa? Logaritma apa nggak tahu, dia sudah pada lupa. Ilmu fisika ada? Nggak ada, Pak. Adanya di mana? Ilmu agama, Pak. Tuh lihat di Al-Quran, tuh lihat di hadis. Itu tuh jalannya ke surga tuh. Iya. Tapi aneh kan di zaman sekarang banyak orang yang lebih bangga dengan menuntut ilmu dunia daripada ilmu agama. Itu ibu-ibu kalau lagi pada kumpul, yang satu bangga nih, wah anak saya sekolahnya di New York, wah. Yang satu lagi bilang, oh saya anaknya di London. Nah, satu lagi, wah anak saya di Perth, Masya Allah. Yang paling minder yang satu, anak saya mah cuma di pesantren. Seakan-akan rendah. Orang yang sekolah di pesantren, orang yang belajar agama rendah, ya Masya Allah. Kalau Anda mengagungkan Allah, Anda harus mengagungkan agamanya. Ya.
Kalau kita mengagungkan Allah, harusnya hati kita mengagungkan syariatnya. Berarti mempelajari syariat Allah itu agung tidak Pak? Agung. Maka kalau Anda menganggap ilmu agama itu sesuatu yang rendahan, berarti Anda belum mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Anda termasuk para pengagung dunia. Anda termasuk para pecinta dunia karena Anda menganggap belajar dunia lebih hebat, lebih mentereng, lebih bonafit dibandingkan belajar ilmu agama. Salah besar itu Pak. Emangnya belajar ilmu dunia menjamin orangnya akan baik dan soleh? Enggak. Emangnya belajar ilmu dunia akan menjamin dia akan masuk surga? Enggak. Cuma kalau Anda tahu dunia, kalau tidak tahu akhirat, tidak tahu hak Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya, dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani dalam hadis Ibnu Hibban, Rasulullah bersabda apa? Inna Allah yubghidhu kulla ja'dhariyin jawadin sakhabin bil aswaq jifatin bil lail himarin bin nahar alimin bi amri dunya jahilin bi amri akhirah. Allah itu benci kepada setiap orang yang sombong, kasar, suka berteriak-teriak. Ya, di waktu malam bagaikan bangkai, di waktu siang bagaikan keledai. Berilmu tentang dunia tapi bodoh tentang akhirat. Tuh, Masya Allah. Jangan sampai kita seperti itu. Kalau ditanya tentang dunia, tahu banget, Masya Allah. Tapi pas ditanya rukun sholat apa? Nggak tahu. Ditanya siapa pencipta ini, siapa penemu ini, tahu, Masya Allah. Pas ditanya, ya, apa rukun la ilaha illallah? Nggak tahu. Aduh Pak, ngeri Pak. Rugi orang seperti itu. Mending kalau dia hidupnya di dunia terus-menerus kebakalan mati ya. Masalahnya kan dia akan menuju kehidupan akhirat, meninggal dunia, terus bakal dia apa? Maka setiap kita wajib menuntut ilmu Allah, itu wajib. Belajar tentang akhirat, belajar tentang keimanan yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Ya. Maka Nabi bersabda, siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya kemana? Ke surga. Masya Allah. Ilmu yang dimaksud di sini ilmu agama. Rasulullah SAW sabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah jadikan ia faqih dalam agama. Tuh lihat. Kalau ada orang yang faqih dalam dunia, apakah itu Allah inginkan kebaikan? Belum tentu. Yang Allah inginkan kebaikannya adalah yang dijadikan faqih dalam agama. Dalam agama Allah, syariatnya Pak. Ya. Makanya ibu-ibu, coba deh ibu-ibu didik anak-anaknya dari awal agama dulu Bu. Suruh ngapalin Quran, ngapalin hadis, pahami agama, din, kuasai ilmu-ilmu agama. Setelah itu mau menuntut ilmu dunia, silahkan. Tuh lihat Ibn Taimiyah, bagaimana hebatnya ilmu beliau. Tapi beliau termasuk sangat luar biasa ilmunya tentang ilmu kimia, ya, fisika. Ibnu Qayyim, beliau itu seorang tabib Pak, tapi juga seorang ahli ijtihad, ilmunya luar biasa sekali. Ya, sementara kita belajar dunia dulu, baru belajar agama. Akhirnya apa? Urusan agama tercampur dengan ilmu dunia. Ya, atau kadang jadi sekuler dan yang lainnya. Ya, tapi alhamdulillah ya, dengan banyaknya para penuntut di zaman sekarang, banyak orang yang mulai terbuka pikiran ya untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Dan tidaklah suatu kaum, kata Rasulullah, berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah. Di mana rumah Allah itu? Masjid. Masya Allah. Untuk apa? Mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Berarti ini maksudnya apa? Halaqah ilmu.
Ya, berkumpul di masjid untuk apa? Mengkaji ilmu, mengkaji Al-Quran. Mengkaji hadis termasuk mengkaji Al-Quran? Iya dong, karena hadis itu yang menjelaskan apa? Al-Quran. Mengkaji fikih termasuk mengkaji Al-Quran? Pasti, karena fikih pun pasti mau tidak mau butuh kepada apa? Al-Quran dan hadis, dasarnya itu. Ya. Dan ini subhanallah saudara-saudaraku sekalian ya, kita pergi ke masjid untuk menuntut ilmu tuh pahalanya gede loh. Imam At-Tabrani meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda apa? Kata Rasulullah SAW, man goda ilal masjid aw raha la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima khairan raja'a ka ajril hajj taman hajjatuhu. Siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi atau petang, tidak ada niat kecuali untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, maka ia pulang membawa pahala sebesar pahala haji. Sempurna hajinya. Allahu Akbar. Besar banget kan pahalanya kan? Luar biasa Pak. Makanya kita pergi ke masjid, tujuan utama kita menuntut ilmu, pahalanya pulang dapat pahala haji. Tapi kalau pergi ke masjid tujuannya ngapain? Cari akhwat. Ya, nggak dapat pahala Pak. Ngapain tujuan ke masjid? Janjian sama teman sekalian ngaji. Ya. Maka dari itulah saudaraku ini Rasulullah SAW menganjurkan nih. Ya, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya di antara mereka. Tapi ingat loh Pak, mempelajari Al-Quran tuh gayanya jangan kayak gini. Banyak di mahasiswa gitu tuh. Ya, satu baca, menurut kamu tafsirnya gimana? Menurut kamu tafsirnya gimana? Menurut kamu tafsirnya gimana? Masing-masing kemudian menafsirkan ayat sendiri. Oh, menurut saya ayat ini begini. Oke, kita rangkum kesimpulan orang-orang juhala. Ya. Gak benar, bukan seperti itu cara mengkaji Al-Quran. Mengkaji Al-Quran itu dengan talaki kepada ahlinya. Kalau kita mau belajar tajwid, tahsin, talaki kepada apa? Ahlinya. Kalau kita mau mengkaji tafsir, talaki kepada ahlinya. Ya, kita minta Ustadz tolong dong bacain kitab tafsir Ibnu Katsir biar kita bisa mengkajinya, membahasnya. Masya Allah, itu penting. Karena mempelajari Al-Quran itu sangat dianjurkan Pak. Allah mengatakan apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat, maka adakah orang yang mau menjadikan sebagai pelajaran? Allah juga berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran ataukah hati mereka ada kunci-kuncinya? Hatinya orang yang tidak mau mentadabburi Al-Quran, hatinya terkunci itu. Coba ya, sudah berapa ayat yang kita pelajari? Ya, Al-Fatihah udah pelajari belum? Juz Amma udah pelajari belum? Ya, jangan sampai kita buta sama Al-Quran, gak mau sama sekali mempelajarinya ya akhi. Hanya sebatas dibuat pajangan di rumah itu. Apalagi dibikin kaligrafi buat bagus, tempel, dah ngusir setan. Enak aja. Ya, Allah mengatakan tentang Al-Quran apa dalam surat Yasin, liyunziru man kana hayya, agar Al-Quran memberikan peringatan tuh, peringatan buat siapa? Buat orang yang hidup. Ini malah dibacain buat orang mati. Hadisnya kan dhaif. Ya. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Niat, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu masjid Allah, rumah Allah. Ngapain? Mereka membaca Al-Quran dan saling mempelajarinya di antara mereka. Kecuali akan turun apa? Sakinah, ketenangan. Dan akan apa? Dilingkupi oleh
Wahafathumul malaikah, dikelilingi malaikat. Ya, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dilingkupi oleh rahmat Allah. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan sebutkan mereka di sisi di depan malaikat yang ada di sisi Allah. Masya Allah. Bayangkan Pak. Jadi orang yang duduk di masjid untuk ngaji itu, ini diberikan 4 perkara ini Pak. Yang pertama apa? Ketentraman hati. Ya, kebahagiaan. Yang kedua apa? Dikelilingi malaikat. Malaikat itu mengelilingi kita. Sebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW bersabda, Inna lillahi malaikatan sayyahin. Allah memiliki malaikat-malaikat yang bertebaran di muka bumi. Ngapain? Yaltamisuna majalis dzikr, mencari majelis-majelis zikir. Kata Anas bin Malik, yang dimaksud dengan majelis zikir yaitu halaqah ilmu. Ya. Ternyata malaikat itu mencari halaqah majelis-majelis ilmu, Pak. Fa idza wajaduha, kalau mereka menemukan majelis-majelis tersebut, mereka berkata kepada teman-temannya, halummu ila hajatikum, ayo kita menemukan yang kita cari ini. Maka mereka pun mengelilinginya terus sampai ke langit dunia. Iya, Masya Allah. Tapi kan kita nggak bisa melihat malaikat, Pak, karena mereka makhluk yang gaib. Saudara-saudaraku sekalian, bayangkan malaikat mengelilingi kita. Bahkan disebutkan dalam riwayat Muslim, wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Para malaikat itu merendahkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang mereka cari. Masya Allah. Malaikat saja sampai menghormati para penuntut ilmu Allah itu, Pak. Masya Allah. Luar biasa sekali. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka dilingkupi oleh rahmat Allah. Subhanallah, siapa yang tidak ingin mendapatkan rahmat Allah ya akhi? Yang terakhir apa? Allah akan sebutkan mereka di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Disebutkan nama-nama kita, Pak. Fulan sambil dibangga-banggakan. Dan dalam satu riwayat Rasulullah SAW pernah masuk ke masjid, Pak. Didapati para sahabat sedang ngobrol tentang ilmu. Apa kata Rasulullah? Untuk apa kalian berkumpul di sini? Kata para sahabat apa? Hai Rasulullah, kami berkumpul mengingat nikmat Allah tentang Islam ini. Kata Rasulullah, benar kalian tidak berkumpul kecuali untuk itu? Benar ya Rasulullah. Benar kalian tidak berkumpul kecuali untuk itu? Benar ya Rasulullah. Benar kalian tidak berkumpul untuk itu? Benar ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya malaikat Jibril mengabarkan kepadaku tadi bahwa Allah membangga-banggakan kalian di hadapan malaikatnya. Masya Allah. Bayangkan Pak, kalau nama antum disebut di koran, ya sambil dibangga-banggakan, senang nggak? Di televisi misalnya ya disebutkan nama antum, namanya siapa nih? Yudis. Masya Allah, selamat kepada Pak Yudis begini. Oh senang Pak, seluruh dunia tahu. Ya, ini enggak jaminan surga Pak. Ini Allah langsung yang menyebut nama kita Pak. Allah langsung yang menyebut nama kita dan membanggakannya di hadapan malaikat. Allahu Akbar. Itu jauh lebih besar, lebih agung Pak. Makanya subhanallah, inilah Pak keutamaan duduk di majelis ilmu, duduk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi orang yang tidak suka menuntut ilmu Allah. Rugi orang yang tidak mau datang ke majelis ta'lim ya akhal Islam. Maka saudaraku, berbahagialah Anda ya yang diberikan oleh Allah semangat untuk duduk di majelis ilmu, mencari ilmu. Bersyukurlah Anda. Bergembiralah Anda, karena insya Allah Anda semua termasuk orang-orang yang Allah inginkan kebaikannya. Ya, amin ya rabbal alamin.